Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar admin lebih semangat. Terima kasih. Bab 281. Sudah datang. People Square. Siang hari, matahari yang terik panas menyengat. Tapi sama sekali tidak mempengaruhi antusias semua orang. Kemarin berbagai media besar melaporkan bahwa hari ini bos LKK Teknoscience akan datang ke People Square untuk berlutut dan meminta maaf kepada 3 kepala keluarga besar, tidak peduli pengusaha ataupun orang biasa, semuanya datang untuk melihat keramaian. Berita menyatakan jam 12 siang, namun mulai jam 10 pagi People Square telah padat dikerumuni orang-orang. Bos LKK Teknoscience, 3 keluarga besar. Berita ini sangat cepat menyebar. Ini adalah hit kelas berat, tidak ada yang mau meninggalkan pertunjukan bagus ini. Berbagai media besar sudah datang di People Square pada jam 9 dan menunggu berita yang begitu besar, dan saat ini berita besar ditulis dan disebarluaskan itu akan menjadi sebuah jaminan. Wah Asai, sudah jam 11.30, belum ada yang datang, mungkinkah bos LKK Teknoscience tidak akan datang? Tidak datang. Tunggu sebentar Yagi, meskipun LKK Teknoscience luar biasa, tentu saja tidak bisa melawan 3 keluarga besar ini. 3 keluarga besar memiliki warisan yang banyak, bukannya sebuah perusahaan baru yang diprokasi. Benar, jadi hari ini Randy pasti akan datang untuk meminta maaf kepada 3 keluarga besar. Sebenarnya aku berharap ia tidak akan datang. Jika ia benar-benar berlutut pada 3 keluarga besar, maka kedepannya LKK Teknoscience mungkin akan seperti itu. Jangankan merambah ke luar negeri, bahkan diperkirakan kota Yuzoda pun tidak bisa keluar. Semua orang bergosip, ada yang berpikir Randy tidak akan berani melawan 3 keluarga besar, pasti akan datang berlutut dan meminta maaf, dan ada yang berpikir Randy tidak pantas datang, karena dia ketakutan. Seluruh LKK Teknoscience juga ikut ketakutan, dan akan berdampak besar terhadap perusahaan. Jam 11.50, dalam perbincangan semua orang, akhirnya Randy muncul di People Square. Ia baru saja turun dari mobil dan orang-orang di sekitarnya langsung mengenalinya. Sudah datang bos LKK Teknoscience sudah datang. Tidak ada yang mengatur, di mana Randy lewat semua orang tanpa sadar memberikan jalan, seperti artis yang muncul pemandangan yang spektakuler. Randy tetap tenang meskipun di hadapan semua orang. Dia datang untuk meminta maaf kepada 3 keluarga besar hari ini, tetapi tidak ada yang berani berkata sinis di hadapannya. Apalagi melihat sekelompok pengawal yang beringas di belakang Randy, semakin tidak ada yang berani berucap. Mereka hanyalah orang biasa. Jikalau Randy tunduk pada 3 keluarga besar, orang juga mau menginvestasi 100 triliun membangun taman teknologi nomor 1, mereka mana berani memprovokasi. Cukup menonton pertunjukan dengan tenang. Randy datang ke tengah lapangan, pengawal memakai t-shirt hitam, celana panjang dan sepatu kulit mengeluarkan kursi lipat lalu memasang payung besar di belakang kursi. Tuan Randy, silakan duduk. Setelah selesai, para pengawal memberi hormat dan berdiri di belakang Randy. Setelah duduk, Randy bersandar dan menutup matanya untuk menenangkan pikiran. Masih ada 10 menit, ia menunggu Darius bertiga. Jikalau 10 menit mereka tidak datang, ia pernah berkata akan memotong tangan Kevin bertiga, pasti akan memotongnya. Setelah membunuh Isyara Xiao, pedang yang ada di atas kepala Randy telah dipatahkan olehnya, tidak perlu merendahkan diri ataupun takut membocorkan identitas. Hari ini, ia akan mengambil kesempatan untuk membuat LKK Teknoscience berdiri di puncak Iyagi. Melihat kedatangan Randy angkuh, seketika semua orang di Rawstone Association meremehkannya.
Mau berpura-pura apa lagi, saat ini masih berpura-pura tinggi, sebentar lagi masih harus berlutut dan meminta maaf. Benar, sekarang pura-pura seperti tuan besar, sebentar lagi seperti anjing mati yang berlutut, bukannya lebih memalukan. Apakah anak ini sudah gila? Bagi pemikiran orang biasa tidaklah sama orang-orang di Roustone Association ini percaya bahwa Randy akan berlutut di hadapan Darius dan lainnya, saat ini semuanya pada meremehkan Randy. Di mata mereka, Randy adalah bos besar LKK Technoscience, terus kenapa ia memiliki banyak uang, terus kenapa bukannya masih harus seperti anjing yang berlutut. Bukankah ia adalah bos LKK Technoscience? Sekarang berpura-pura tidak takut nanti berlutut akan semakin memalukan. Yuli menghampiri Randy dan berkata dengan gembira. Waktu itu Randy tidak perasaan sedikit pun, memecat ia dan Anton membuat mereka berdua tidak mendapatkan pekerjaan yang cocok sampai sekarang. Ketika mendengar tiga keluarga besar ingin membereskan Randy, ia dan Anton terus mengikuti perkembangan masalah ini. Hari ini tiga keluarga besar ingin Randy datang ke People Square untuk berlutut dan meminta maaf. Mereka berdua bergegas datang menunggu. Para pengawal melihat Yuli yang berani maju menghina Randy, melangkah maju dan ingin memukuli Yuli. Randy melambaikan tangannya, tidak perlu memperdulikan mereka. Setelah para pengawal mundur, Anton juga datang menghampiri. Randy, apakah kamu tahu mengapa kamu ada hari ini? Ucap Anton dengan dingin. Randy mengangkat kepala menatap Anton, lalu melambaikan tangan ke arah pengawal. Pengawal merespon, bergegas memberikan sebatang rokok kepada Randy lalu dinyalakannya. Randy menghisap rokok, membentuk mulut, asap lurus menyembur wajah Anton. Wajah Anton berubah drastis, kesal dan berkata, Randy, apa yang kamu pura-purakan di depanku? Sekarang, nanti ada kepura-puraan apa lagi di depan ketiga keluarga besar? Apakah ketiga keluarga besar itu kuat? Percaya atau tidak, hari ini mereka tidak datang berlutut dan meminta maaf kepadaku. Aku akan membiarkan mereka pergi ke neraka dalam beberapa menit. Ucap Randy dengan cibiran. Begitu ia mengatakan ini, seluruh lapangan seketika memanas. Waasai, anak ini sudah gila. Apa yang ia katakan tadi? Ingin membiarkan ketiga keluarga besar berlutut dan meminta maaf. Memangnya ia pikir siapa dia? Bahkan mantan bos perusahaan Wijaya juga tidak berani berkata seperti ini. Benar, meskipun perusahaan Wijaya sebelumnya menekan 4 keluarga besar untuk sementara waktu, apa yang terjadi akhirnya? Bukankah sudah dibubarkan, di seluruh kota Yosuda, sungguh ada 4 keluarga besar dari keluarga terkaya, perusahaan Wijaya tidak bisa, LKK Technoscience-mu makin tidak bisa. Kamu tidak percaya, kita tunggu, hari ini jikalau kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada tiga keluarga besar, diperkirakan LKK Technoscience tidak akan bertahan lama. Mendengar semua orang yang berada Roustone Association tertawa dan menghina Randy, tatapan mata Yuli dan Anton penuh kegembiraan. Jika kamu tidak mau mati, maka tidak akan mati. Yuli tersenyum bangga. Semoga nanti kamu masih bisa sombong lagi, jangan sampai membuat kami kecewa. Anton juga menyindir. Di sisi lain, Sulan dan Lani bersandar di bawah pohon besar yang berada di lapangan, juga sedang melihat Randy di tengah lapangan. Sulan, benaran kita tidak perlu muncul. Sebentar lagi ia mau berlutut. Kedepannya ia pasti tidak berani mengangkat kepalanya lagi, ucap Lani. Aku ingin membantunya, tapi ayahku tidak setuju. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Coba ia berhadapan dengan kemampuan menengah. Saat ini ia langsung berhadapan dengan Darius, Shinpo Zuo dan Bun Bun Liu. Bagaimana aku bisa membantunya? Ucap Sulan dengan cemas. Benar juga, kecuali ayahmu turun tangan, jika tidak siapapun tidak bisa membuat tiga keluarga besar mundur. Lani menghela nafas.
Sebelumnya ia ingin membantu Randy, dan sampai sekarang ia pun tidak tahu bagaimana caranya membantu Randy. Melawan 3 keluarga besar. Itu pasti tidak mungkin. Keluarga Lan hanya keluarga asing, apalagi kekuatan keluarganya di bawah 3 keluarga besar. Ai tidak tahu apa yang ia pilih nanti. Jika ia berlutut, sudahlah, anggap saja kita tidak pernah mengenal orang ini. Jika ia memilih melawan 3 keluarga besar sampai akhir, bagaimanapun aku akan membujuk ayahku untuk mendukung dia. Lani tersenyum pahit, dan mengatakan bahwa takut ia memilih melindungi LKK Teknosains, lalu tunduk kepada 3 keluarga besar. Sudah datang, Tuan Bun Bun Liu sudah datang. Tiba-tiba suara teriakan dari luar kerumunan, semua orang menoleh ke arah suara teriakan tersebut. Bersambung. Jangan lupa subscribe ya. Bab 282. Berlutut. Hanya tampak Bun Bun Liu dengan wajah suramnya turun dari mobil kemudian berjalan masuk ke People Square. Halo Tuan Bun Bun Liu. Halo Tuan Bun Bun Liu. Semua orang bergantian menyapa. Bun Bun Liu tetap dengan wajah suramnya, dan tidak berniat menanggapi semuanya, perlahan berjalan menuju pusat square. Kalau orang yang perhatian, mengamati dengan teliti, tentunya akan melihat bahwa setiap langkah Bun Bun Liu begitu berat. Kalau begitu, nampak seperti tidak menerima permintaan maaf Randy sama sekali, malah seperti memasuki tempat penjagalan, setiap langkahnya begitu sulit. Anak muda, Tuan Bun Bun Liu sudah tiba, aku lihat kamu masih begitu angkuhnya. Ayo cepat berdiri dan beri hormat kepada Tuan Bun Bun Liu, biarpun kamu adalah bos di LKK Teknosains. Di depan Tuan Bun Bun Liu, kamu juga harus berlutut dengan patuh. Saat itu, beberapa orang dari Rawstone Association kembali mencibir Randy Lu. Masih tidak berdiri juga, apakah kamu mau Tuan Bun Bun Liu yang mempersilahkanmu? Sindir Yuli sambil melangkah maju. Kenapa harus berdiri? Dia itu sedang menunggu Tuan Bun Bun Liu berlutut padanya, tentunya tidak perlu berdiri, ucap Anton sambil tertawa. Awalnya Randy yang tidak menanggapi semua orang. Setelah mendengar ucapan Anton, tiba-tiba berkata, kurasa waktu itu aku sedikit terburu-buru memecatmu, ternyata kamu adalah cacing gelang di perutku, tahu apa saja yang kupikirkan. Petik 1. Kamu itulah yang merupakan cacing gelang di perutku, tamatlah kamu. Kamu ternyata benar-benar berniat membuat Bun Bun Liu berlutut padamu. 3 keluarga besar pasti tidak akan dengan mudahnya melepaskanmu. Ucap Anton sambil tertawa. Benarkah kalian berdua nampaknya begitu memahami 3 keluarga besar ini, ucap Randy dengan cueknya. Saat itu akhirnya Bun Bun Liu telah berada di hadapan Randy, dia menatap Randy dengan tatapan tajam. Tapi tidak meminta Randy berlutut. Orang-orang di sekitar malah lebih antusias dari Bun Bun Liu, secara bergantian pun mendesak. Randy, kenapa kamu tidak berdiri? Kenapa kamu masih duduk saja? Di hadapanmu itu adalah tuannya keluarga Liu. Benar, cepat berlutut minta maaf, kalau semua selesai kita bisa bubar. Cuaca sepanas ini, kalau bukan untuk melihatmu dipermalukan, siapa mau menderita begini? Tuan Bun Bun Liu, cepat kamu suruh dia berlutut meminta maaf. Semua orang semakin mendesak, raut wajah Bun Bun Liu sampai tak enak dipandang, kedua kakinya pun gemetar. Randy menggoda dan berkata, Tuan Bun Bun Liu kan sudah di sini, tidak perlu banyak perlawanan, kamu melawan 1 menit, maka cucumu juga akan menderita 1 menit lagi, keluarga kalian akan menanggung resiko yang lebih besar lagi kan? Semua orang mendengar Randy memarahi Tuan Bun Bun Liu, semuanya mengecam tindakan Randy itu. Beberapa detik kemudian, peng, Bun Bun Liu menekuk lututnya, berlutut di hadapan Randy Lu. Saat itu, membuat semuanya melongok, kata-kata yang tadinya ingin diucapkan ditelan kembali. Apa-apaan, berlutut tapi kok bisa seperti ini? Kerumunan orang-orang mulai berseru, sepertinya ada yang salah di sini.
Bukannya Randy yang harusnya meminta maaf pada ketiga keluarga besar, kenapa tuannya keluarga Liu yang justru berlutut? Saat itulah, semua orang tercengang, tidak bisa mempercayai apa yang dilihat. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin, tiga keluarga besar adalah penguasa di kota Yuzoda, kekuasaannya begitu kuat, tidak mungkin berlutut kepada Randy, pasti aku yang salah sangka. Yuli menggosok-gosok matanya, masih belum mempercayai semua yang ada di hadapannya. Petik satu. Anton menarik nafas dalam-dalam tidak percaya melihat Bun Bun Liu berlutut di hadapan Randy. Yang berlutut bukanlah Randy, justru Tuan Bun Bun Liu ini menumbangkan semua yang dibayangkannya. Tidak, bukan seperti ini, pasti ada kesalahan di sini. Anton, cepat katakan, ini pasti bukanlah Tuan Bun Bun Liu, iya kan? Ucap Yuli sambil menarik lengan baju Anton. Raut wajah Anton begitu menyedihkan. Dia sebenarnya ingin mengatakan kalau itu bukanlah Tuan Bun Bun Liu. Tapi matanya tidaklah buta, masih bisa mengenali apakah itu Tuan Bun Bun Liu. Semua orang yang ada di sekitar sana menjadi tertegun, pemandangan ini membuat mereka harus berpikir keras. Harusnya Randy lah yang berlutut, kenapa malah sebaliknya, malah Liu yang berlutut. Apakah media telah disogok oleh Randy, sengaja membuat laporan begitu? Kalau dugaanku tidak salah, mungkin saja Randy Lu telah mengalahkan tiga keluarga besar. Bagaimana mungkin, kalau dia mengalahkan tiga keluarga besar, mungkinkah orang-orang dari tiga keluarga besar itu tetap membiarkan media membuat laporan begini? Iya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tapi apa yang mencurigakan? Semua orang sampai tidak terpikirkan. Sulan, ada apa ini? Lani mengulurkan tangan menutup mulutnya, ada rasa tak percaya melihat kejadian yang ada di hadapannya. Sulan Chen juga sama sepertinya, terkejut dan menutup mulutnya. Dia juga tidak tahu ada apa ini, Tuan Bun Bun Liu tiba-tiba berlutut pada Randy. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak tahu ada apa ini, aku rasa Randy tidaklah mungkin mampu membuat tiga keluarga besar tunduk apalagi. Sampai membuat Tuan Bun Bun Liu berlutut padanya, ucap Sulan Chen. Yah, kejadian ini benar-benar mengejutkan, bukankah masih ada Sinpo Zuo dan Darius Zhang yang belum datang? Tunggu sebentarlah, lihat ketika mereka berdua datang apakah semua akan berbalik. Ucap Lani sambil berbisik. Namun dia tahu ini tidaklah mudah dapat berbalik. Tuan Bun Bun Liu saja sudah berlutut, pasti ada sesuatu hal yang sampai membuatnya berlutut. Darius Zhang dan Sinpo Zuo mana mungkin tidak mengetahui keputusan Tuan Bun Bun Liu ini. Berlutut bisa dikatakan seperti membiarkan Randy menginjak-injak martabat seluruh keluarga Liu, tidak mungkin merupakan keputusan yang singkat. Dia berani jamin, paling tidak tadi malam, Bun Bun Liu telah mengambil keputusan untuk hari ini berlutut pada Randy. Bagaimana dengan keluarga Zhang dan keluarga Zuo? Apakah mereka juga akan berlutut? Lani begitu terkejut juga penasaran. Puluhan ribu orang yang berkumpul di square, saat itu Yang Sung terdiam. Semua orang terkejut sampai tak bisa berkata-kata, sekarang di suasana begitu hening hanya terdengar suara nafas. Mereka menduga, setelah hari ini LKK Teknosains akan menjadi fondasi kekuatan utama di kota Yuzoda, keempat keluarga besar itu mungkin saja akan menghadapi penindasan yang memalukan seperti 10 tahun yang lalu oleh perusahaan Wijaya. Tidak, masih ada Tuan Darius Zhang dan Tuan Sinpo Zuo belum datang. Tuan Darius Zhang dan Tuan Sinpo Zuo Iyah yang merupakan pemeran utamanya, tunggu mereka datang, pasti akan terungkap semua belang Randy. Tiba-tiba seseorang berbicara, suaranya terdengar segan, betul-betul, saya percaya kekuatan keluarga Zhang dan keluarga Zuo LKK Teknosains tidaklah sebanding, nanti Tuan Darius Zhang dan Tuan Sinpo Zuo tiba, semuanya pasti akan ditumbangkan. Ucap seseorang menimbali.
Tuan Darius Zhang, Tuan Sinpo Zuo, kalian cepatlah datang. Kalau tidak datang, bisa-bisa Randy Lu besar kepala. Kalau kalian masih tidak datang, martabat 3 keluarga besar akan hancur. Walaupun banyak yang tak berbicara, namun mereka juga begitu gelisah dan cemas menantikan Darius. Zhang dan Sinpo Zuo segera datang dan mempermalukan Randy Lu. Walaupun mereka tidak ada masalah dengan Randy, tapi mereka jelas merasa 3 keluarga besar lebih baik daripada LKK Technoscience. Jadi itulah mereka dengan sepenuh hati berpihak pada 3 keluarga besar. Bersambung. Jangan lupa subscribe ya. Bab 283. 20 detik. Yah, kamu benar-benar bisa menebaknya. Ternyata Randy masih memiliki cara lain. Tuan Bun Bun Liu sudah berlutut di dalam gedung samping square. Gunawan melihat semuanya melalui teleskop. Davin Chen yang di sofa sedang menuang dan menyeruput teh dengan santai berkata, berlututnya Bun Bun Liu membuat martabat keluarga Liu juga tertekuk lutut. Gunawan yang sambil melihat keadaan Square pun berkata, benar, tapi aku khawatir ini bukan hanyalah masalah martabat. Randy bisa membuat mereka berlutut dan meminta maaf di depan umum, pasti mengetahui rahasia keluarga Liu, kalau tidak Bun Bun Liu tidak akan bisa menerima penghinaan ini. Davin Chen mengangguk dan berkata, ya inilah yang aku katakan sebelumnya bahwa Randy tidak dapat diduga. Kamu lihat, semua orang beranggapan ia bukanlah lawan 3 keluarga besar, bahkan anak perempuanku berkali-kali berkata kepadaku, membujukku untuk muncul membantu Randy. Lihat sekarang, semua orang sudah kehilangan muka. Davin Chen berkata sambil berjalan ke teras dan juga mengambil teleskop untuk melihat. Rendelana kini ada banyak hal yang tidak kita ketahui, jadi keluarga kita tidak bisa berjalan terlalu dekat dengannya, tetapi kita juga tidak dapat diasingkan, dengan tetap menjaga hubungan kerja sama yang baik itu sudah cukup. Setelah melihat keadaan Devin Chen berucap, Gunawan mengangguk kepala, mengerti maksud dari ayahnya. Randy adalah singa jantan yang baru saja bangun, meskipun sekarang hubungan dengan keluarga Chen masih baik, tapi suatu hari nanti ia mungkin akan meledak dan melukai orang lain. Jadi mereka harus tetap waspada. Sinpo Zuo dan Darius Zhang harusnya sudah mau sampai. Dikarenakan Tuan Bun Bun Liu sudah berlutut dipastikan nasibnya telah berada di tangan Randy Lu tak terkecuali keluarga Zhang dan keluarga Zuo. Randy pasti juga memegang nasib mereka. Ucap Davin Chen. Gunawan mengarah teleskop ke arah luar kerumunan, dan langsung menemukan 2 mobil mewah tiba di luar square pada waktu yang bersamaan. Mobil mewah itu berhenti. Darius Zheng dan Sipo Zuo turun dari mobilnya masing-masing, kedua orang itu saling menatap, seperti ada kabut tebal di mata mereka, sudah datang baru sampai. Ucap Gunawan. Sudah datang. Ayo pergi, sudah tidak ada yang bagus untuk dilihat dikarenakan mereka berdua sudah datang, pastinya juga akan berlutut. Randy anak ini sungguh tidak dapat diduga. Dengan tegas berkata dan sambil membereskan teleskopnya. Gunawan mengangguk kepala, melihat Darius Zhang dan Sipo Zuo dengan ekspresi wajah tak rela, sudah tahu pasti mereka akan berlutut. Hanya saja, bagaimana anak ini bisa melakukannya? Bagaimana ia bisa membuat 3 kepala keluarga besar berlutut di hadapan semua orang? Jika bukan karena sesuatu yang mengancam kepentingan 3 keluarga besar, ketiga keluarga besar tentu saja tidak akan menerima penghinaan seperti ini. Kedatangan Darius Zhang dan Sinpo Zuo saat ini, membuat seluruh square kembali memanas. Sudah datang, Darius dan Sinpo sudah datang. Ini pasti mati, sekarang kita lihat bagaimana anak itu berdalih. Benar, mungkinkah Tuan Bun Bun Liu sudah salah makan obat? Ia bahkan berlutut kepada anak itu, apalagi sekarang masih berlutut. Keluarga Liu juga tidak memperdulikan membiarkan pria tua datang untuk dipermalukan.
Sudahlah, tidak perlu memperdulikan Tuan Bunbun Iyu. Mari kita lihat Darius Zhang dan Sipo Zuo. Keluarga Liu emang selalu direndahkan. Di antara keempat keluarga besar ini paling tidak ada kedudukannya. Benar, hari ini ia berlutut. Diperkirakan keluarga Liu akan keluar dari barisan empat keluarga besar. Saat ini melihat Darius Zhang dan Sinpo Zuo datang bersama, semua orang mulai berharap Iyagi. Tadi mereka sudah dipermalukan oleh Tuan Bunbun Iyu. Mereka menunggu Darius Zhang dan Sipo Zuo untuk bantu mengembalikan rasa malu mereka. Jadi pada saat ini, rasa hormat mereka terhadap Tuan Bunbun Liu pun berubah. Semuanya mulai mengkritik. Darius Zhang dan Sinpo Zuo melewati sepanjang jalan kerumunan orang, akhirnya datang ke hadapan Randy. Melihat Bunbun Liu berlutut di depan Randy seperti abu, keduanya gemetaran. Kaki Sinpo Zuo sedikit bergetar dan hatinya sangat meronta-ronta. Berlutut atau tidak berlutut, meskipun kemarin malam ia telah membuat keputusan, namun saat menghadapi Randy ia baru tahu betapa sulitnya keputusan ini. Darius Zhang melihat Bunbun Liu berlutut di tanah, menggertakkan gigi penuh kebencian. Ia tidak terpikir bahwa Randy bukan hanya kejam, tetapi juga menggunakan cucunya untuk mengancam dia. Ia bahkan mencuri dokumen rahasia keluarga Zuo, dan mengancam akan menyerahkan dokumen rahasia ini. Meskipun masalah ini sudah 20 tahun yang lalu, kalaupun Randy menyerahkan kepada Nicholas, Nicholas juga tidak mungkin bisa melakukan apapun terhadap keluarga Zhang, tapi ini bisa membuat hubungan Nicholas dengan keluarga Zhang terputus. Karena dokumen itu semua daftar kerang orang berpangkat tinggi yang menyuapnya. Jika benar-benar sampai ke titik itu, ia yakin orang-orang ini akan terseret, pasti akan memotong tulang keluarga Zhang hingga tak bersisa. Randy, jangan kira kamu bisa mengendalikan situasi ini. Jika kamu benar ingin membiarkan kami berlutut ke depannya, apakah kamu bisa menanggung serangan balik terhadap kami? Ucap Darius Zhang yang tidak rela. Serangan. Kalian tiga keluarga besar ada kemampuan ini kah? Randy tertawa dingin, menyindir dan berkata, Fandi yang mendukungmu sebelumnya, bukankah beberapa hari ini ia tidak menghubungi kalian lagi? Kamu kenal tuanmu. Darius Zhang kaget, ia bahkan tidak menyangka Randy tahu tentang itu, dah ia juga tahu nama tuanmu. Apalagi selama 2 hari terakhir ini Fandi sudah tidak menghubungi mereka, dan mereka pun tidak bisa menghubungi Fandi. Mungkinkah Fandi terjadi masalah? Orang tidak berguna ini saja, kalian bahkan menganggap dia ketua. Lucu sekali betapa tololnya kalian. Randy tertawa dan lanjut berkata, kemampuan kalian tidak lebih dari isyarat Xiao di kota Jingrang. Coba kalian pergi cek, di kota Jingrang masih ada orang ini kah? Menyerangku, kalian tiga keluarga besar ini menggunakan apa untuk menyerangku? Maafkan aku tidak memberi kalian muka, sungguh hidup mati kalian semuanya berada di genggamanku. Apakah kamu mau bertaruh batasanku berada di mana? Sambil berkata Randy menyalakan sebatang rokok, lalu berdiri menatap Darius Zhang dan Sipo Zuo berkata, kalian masih ada waktu 20 detik, setelah 20 detik kalian lihat apakah aku berani membuat mereka menjadi sampah. Ekspresi Darius Zhang dan Sipo Zuo langsung berubah, mendengar nada bicara Randy terlalu besar. Pertama-tama pria tua sadaran mereka di kota Jingrang telah dibunuh oleh dia, bagaimana mungkin ini? Mungkinkah anak ini entah bagaimana mungkin Fandi bisa hilang dari permukaan bumi? Keduanya gemetaran, mereka tidak percaya bahwa ini semua adalah klub Sakura yang melakukannya, dalam pandangan mereka. Sekarang Randy melihat jam dengan nada datar berkata kalian, masih ada 10 detik. Bersambung. Jangan lupa subscribe ya. Bab 284. Hasil akhir. Saat Randy mengeluarkan perkataannya, semua orang merasakan tekanan yang tak terlihat masuk. Wajah Darius Zhang dan Shinpo Zuo begitu buruk untuk dilihat meskipun kemarin malam telah membuat keputusan, namun hari ini mereka sangat tidak berdaya.
Tidak disangka saat mereka berhadapan dengan Randy, baru menyadari bahwa Randy melebihi dari yang mereka pikirkan. Anak ini masih muda, tapi membuat merasakan seperti telah merencanakan dengan matang. Dan yang paling penting, ia terlihat seperti iblis yang membunuh tanpa mengedip. 5 detik. Suara Randy terdengar. Tidak ada perasaan apapun, sangat tenang, namun tampak mengandung kekuatan yang tak terlihat, dan sekaligus menembus saraf Darius Zhang dan Shinpo Zuo. Peng, peng. Seketika Darius Zhang dan Shinpo Zuo keduanya berlutut. Mereka tidak berucap kata, hanya berekspresi seperti abu mewakili perasaan mereka sekarang. Cucu mereka terselamatkan. Namun wajah seluruh keluarga mereka saat ini juga telah dipermalukan oleh pemuda di depannya. Saat ini juga keluarga Zhang dan keluarga Zuo yang sedang melihat dari kejauhan, begitu menyakitkan, matanya penuh amarah. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Dan kali ini tertegunnya semua orang sedikit terlambat. Karena mereka sama sekali tidak percaya adegan yang mereka lihat saat ini. Bahkan Darius Zhang dan Shinpo Zuo telah berlutut kepada bos LKK Teknosains yang mereka anggap remeh. Ini menumbangkan persepsi mereka. Seorang bos perusahaan baru, bagaimana ia bisa membiarkan kepala 3 keluarga besar itu berlutut kepadanya? Bahkan mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa mempercayainya. Kemampuan apa yang ia miliki bisa menaklukkan 3 keluarga besar ini, bahkan memaksa ketiga kepala keluarga besar untuk berlutut kepadanya. Elmi bukan hanya ada uang banyak saja. Orang yang memiliki banyak kekayaan itu bisa disebut orang kaya. Orang yang memiliki kekayaan secara turun-temurun dan memiliki latar belakang yang kuat itu disebut dengan keluarga besar. Sebelumnya tidak terdengar, dan bahkan setelah membangun LKK Teknosains tak begitu lama, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Mungkinkah ia berasal dari keluarga besar yang misterius di kota Jingrang? Saat ini, pandangan semua orang terhadap Randy berubah. Apalagi orang-orang di Rawstone Association, yang sebelumnya mereka bersumpah dan berkata bahwa Randy tidak berani iagi bermacam-macam di depan Darius Zhang dan Shinpo Zuo. Namun saat ini dengan mata kepala sendiri melihat Darius Zhang dan Shinpo Zuo juga berlutut di depan Randy, dan keterkejutan di hati mereka sungguh tidak dapat dibayangkan. Anton, apa-apaan ini? Bukankah Darius Zhang dan Shinpo Zuo datang untuk membalikkan semua ini? Mengapa dua pria tua ini juga berlutut? Yuli berbalik badan berbisik bertanya ke Anton. Ia masih tidak percaya akan kenyataan bahwa Darius Zhang dan Shinpo Zuo berlutut juga. Randy adalah teman kuliahnya, dan ia tahu jelas orang seperti apa Randy setelah 4 tahun kuliah. Saat itu demi mengejar Randy, ia menyelidiki Randy kemana-mana, dan ia hanya sekedar orang biasa saja. Meskipun ia baru mengetahui bahwa Randy adalah generasi kedua pria yang super kaya, namun ia masih tidak mengira Randy mampu melawan 3 keluarga besar. Namun, pemandangan di depannya membuatnya sedikit bingung dan sedikit kewalahan. Saat Darius Zhang dan Shinpo Zuo berlutut sekejap seluruh pikiran Anton kosong, ia pun tidak tahu apa yang dikatakan Yuli di telinganya. Juga tidak mengerti, mengapa, setiap kali dalam keadaan sulit Randy bisa membalikannya. Mengapa bahkan ketiga keluarga besar ini bukanlah iawannya. Di People Square hening sesaat, hari ini harusnya Randy yang berlutut di hadapan 3 keluarga besar. Tetapi saat ini ia yang sangat bangga di sana. Dan 3 kepala keluarga besar itu baris berlutut di depannya. Dan sosok Randy yang tegar berjalan perlahan keluar square, sikap tegar itu mendominasi perhatian semua orang, mendominasi tiada taraf. Ini baru pria sejati. Pada saat ini, gadis-gadis cantik yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok itu, hati kecil tidak dapat menahan debaran jantung.
Di kejauhan Sulan Chen yang berbunga-bunga juga melihat sosok Randy pergi, rasa cinta di matanya tak dapat ditutupi. Lani juga merasakan sedikit kebingungan. Pria seperti ini, hanya aku nona keluarga Lan yang berhak memilikinya, Linda tidak layak memilikinya sama sekali. Lani membalik badan, matanya mengedip dengan pas. Sulan, aku ada urusan, jalan dulu ya. Ucap Lani sambil mengedip. Baik. Sulan mengangguk tanpa sadar, tetapi ketika ia melihat sorotan mata Lani saat ia pergi, tiba-tiba ia merasakan perasaan aneh di hatinya. Apakah aku salah lihat? Ternyata ia menyukai Randy. Apakah ia tidak tahu bahwa Randy sudah memiliki keluarga? Sulan berpikir dengan terkejut. Dikelilingi oleh beberapa pengawal, akhirnya Randy keluar dari People Square. Troy langsung mengendarai mobil kemari. Tuan muda, mau kemana? Tanya Troy. Klub Sakura. Ucap Randy lalu bersandar di kursi dan menutup mata untuk bersantai. Masalah tiga keluarga besar sudah selesai, tetapi masalah ia dan Jerry Zhou belum diselesaikan. Semua ini, dikarenakan Jerry Zhou telah menculik Kiki dan menyebabkan serangkai reaksi, bagaimana ia bisa dengan mudah melepaskan Jerry Zhou. Namun setelah kejadian ini, ia juga mengambil kesempatan untuk menyelesaikan isyarat Xiao yang telah menggantung di atas kepalanya. Ini adalah pencapaian terbesarnya. Baik. Troy merespon, dan memutar mobilnya langsung menuju ke klub Sakura sampai mobil Randy pergi. Kondisi di People Square masih belum pulih. Kejutan yang dibawa Randy kepada mereka hari ini terlalu besar, sampai ke titik tidak bisa dipercaya. Akhirnya, setelah Darius Zhang dan lainnya pergi dengan menunduk kepala, sebagian orang masih enggan untuk meninggalkan. Setelah hari ini, semua orang telah menyadari era LKK Techno Science telah datang. 4 keluarga besar ini bakal ditaklukkan era yang akan datang. Satu-satunya hal yang membuat orang penasaran bahwa waktu itu perusahaan Wijaya menekan 4 keluarga besar selama 10 tahun. Kali ini, berapa tahun LKK Techno Science akan menekan 4 keluarga besar? Kalian menyadari tidak 4 keluarga besar begitu kasihan, sebelumnya ada perusahaan Wijaya yang sulit untuk tetap bertahan sampai perusahaan Wijaya dibubarkan, sekarang ada lagi LKK Techno Science. Apakah keempat keluarga besar masih bisa dianggap 4 keluarga besar? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, tidak ada yang bisa menjawabnya. Yah, bagaimana ini? Ia ternyata adalah bos LKK Techno Science, bahkan harga diri 3 keluarga besar ini telah diinjak-injak. Dalam kamar di sebuah gedung di seberang People Square, Rahul Wang menatap Wilson dengan wajah suram. Beberapa bulan yang lalu di acara perjamuan Da Vincent ia kalah 14 triliun kepada Randy. Saat acara itu telah memberinya 600 miliar, dan masih hutang 800 miliar, karena mereka pikir Randy tidak memiliki latar belakang identitas, jadi ia tidak pernah memikirkan untuk mengembalikan Randy 800 miliar itu. Setelah mengetahui identitas Randy saat ini, apakah ia berani untuk tidak membayar? Bersambung. Jangan lupa subscribe ya. Bab 285. Keluarga Zhou mengaku kalah. Setelah Randy tiba di klub Sakura, ia langsung menuju ruang bawah tanah menemui Jerry Zhou. Sudah terkurung di ruang bawah tanah selama seminggu, sekarang Jerry Zhou bukanlah pemuda berkulit putih bersih seperti dulu. Jerry Zhou yang sekarang, wajahnya penuh kumis, auranya tidak baik, dapat dikatakan selama ini Roni tidak sedikit menyiksa dia. Randy, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Melihat Randy, Jerry Zhou tiba-tiba langsung menyerang. Ditahan di bawah selama seminggu, makanan tidak enak ditambah kerap kali dipukuli, Jerry Zhou belum jadi gila, sudah termasuk berlapang dada. Apakah kamu ingin cari mati? Troy melihat Jerry Zhou menyerang. Mengangkat tangannya dan menonjok wajah Jerry Zhou. Peng!
Jerry Zhou mana bisa menahan, langsung saja dibuat Troy tergeletak di lantai, di sekitar mulutnya mengeluarkan darah. Kenapa, baru dikurung seminggu sudah tidak tahan? Randy jongkok dan bercanda pada Jerry Zhou. Apa yang kamu inginkan agar mau membebaskanku? Menarik nafas dalam-dalam, Jerry Zhou menahan amarahnya, menatap Randy dengan kukuh. 20 miliar untuk membeli salah satu lengan dan hidupmu, juga nantinya semua Ralstonenya keluarga Zhou hanya boleh disuplai dari aku. Ucap Randy dengan ringannya. Dulunya Randy benar-benar ingin memotong satu lengan Jerry Zhou, namun hal ini berkembang sampai hari ini, bisa dianggap seperti mendapat bantuan secara tidak langsung. Jadi dia bersiap membebaskan Jerry Zhou. Tetapi keluarga Zhou pastinya akan membayar mahal semua ini. Kenapa kamu tidak merampok saja? Ucap Jerry Zhou dengan marah. Dia telah ditahan di bawah selama 10 hari, tidak meminta Randy mengganti rugi itu sudah bagus, tak disangka Randy malah memerasnya habis-habisan. Aku hanya memberi kamu waktu 1 hari, besok di waktu yang sama kamu ataupun keluarga Zhou-mu tidak dapat memenuhi permintaanku, aku akan memotong lengan kananmu. Selesai berbicara Randy Lu bangkit dan berjalan pergi. Troy dengan sigap langsung mengembalikan ponsel Jerry Zhou. Sampai bayangan Randy dan Troy menghilang, barulah Jerry Zhou mengambil dan menyalakan ponselnya. Setelah ponselnya menyala, tiba-tiba terlihat banyak sekali panggilan tak terjawab, hampir semuanya adalah orang tua dan keluarganya yang menelepon. Dia menelepon ayahnya terlebih dahulu, kemudian baru menceritakan kabarnya sekarang, dan juga menceritakan permintaan Randy. Kamu tenang saja, sekarang aku pergi mencari Randy untuk bernegosiasi, hari ini pasti akan menjemputmu kembali. Hibur Charlie. Pak, jangan menyetujuinya. Dia itu sengaja memeras kita. Aku tidaklah percaya dia berani bertindak. Oh ya, kamu lapor ke polisi dulu. Dia pasti tidak akan berani menyentuhku. Ucap Jerry Zhou. Jerry, dia itu adalah iblis. Kamu sebaiknya tidak menguji kesabarannya. Kamu tidak tahu saja, barusan keluarga Zhang dari kota Yuzoda, keluarga Zuo juga keluarga Liu, tuannya ketiga keluarga besar itu berlutut padanya di People Square. Ketiga keluarga besar saja sampai berlutut, kita hanyalah orang luar, sebaiknya tidak usah memancing dia. Ucap Charlie senyum terpaksa. Apa? Bagaimana mungkin? Jerry Zhou begitu terkejut tidak dapat mempercayai itu semua. 1 minggu yang lalu, Ariel dan ia baru mengerjain Randy. 1 minggu kemudian ayahnya memberitahunya, Randy baru saja memaksa ketiga keluarga besar berlutut padanya. Kabar ini benar-benar menakjubkan, sampai ia tak bisa merespon. Baiklah, aku pergi menemui Randy, kamu kabari ibumu terlebih dahulu. Setelah berbicara Cari langsung menutup teleponnya, mengenai Jerry Zhou yang datang ke kota Yuzoda mencari Randy, dialah yang mengizinkan, jadi biarpun Randy memeras keluarga Zhou 20 miliar, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan nantinya untuk Ralstone milik keluarga Zhou yang hanya boleh disuplai dari Randy, dia juga setuju. Lagi pula tambang Ralstone telah berada di tangan Randy, mereka memang sebenarnya akan menepati janji. Randy sedikit terkejut dengan proses negosiasi yang berjalan lancar. Kalau tahu Charlie enak diajak berbicara, Randy ingin memeras lebih banyak lagi. Setelah menandatangani perjanjian, keluarga Zhou telah mentransfer Charlie membawa Jerry Zhou dan orang-orang yang mengikuti Jerry Zhou ke kota Yuzoda untuk meninggalkan klub Sakura. Beberapa waktu ini semuanya telah bekerja keras. Yuk jalan, aku yang traktir, seperti biasa Jadeon 36. Ucap Randy pada semuanya. Beberapa masalah sudah lumayan terselesaikan, pasukan Roni tidak begitu terkuras tenaganya, Randy juga bukanlah orang yang kejam, lagi pula ia juga perlu merilekskan dirinya. Mendengar Randy menraktir makan Jadeon 36 lagi, semua orang melompat kegirangan.
Waktu itu Randy menraktir mereka makan Jadeon 36, setiap meja rata-rata harganya mencapai ratusan juta, banyak orang yang selama hidup ini belum pernah memakannya. Setelah makan malam, Randy pergi melihat Suandi lagi. Sebenarnya keadaan Suandi sudah lumayan membaik. 2 hari yang lalu sudah boleh keluar dari rumah sakit, tapi Randy demi asuransi, meminta dia untuk tinggal di rumah sakit untuk pemeriksaan selama 2 hari. Kak Randy, kamu sudah datang. Ketika Randy masuk, memergoki Suandi sedang mengobrol sambil memegang tangan perawat cantik, dan nampaknya perawat cantik itu juga tidak berniat menarik dirinya. Dia sebenarnya ingin menyingkir dulu, tidak ingin mengganggu mereka berdua. Ternyata Suandi begitu jeli, langsung menyadari keberadaannya. Suandi buru-buru melepaskan tangan perawat cantik itu, agak sedikit malu melihat Randy. Apalagi perawat cantik itu, melihat Randy wajahnya langsung tersipu, ia lalu berlari keluar. Anak kecil, jago ya menggoda wanita. Goda Randy. Suandi tersenyum canggung, tidak tahu harus bagaimana, di hadapan Randy ia masihlah tahu malu, sudah berkembang sampai mana. Canda Randy. Tidak banyak perkembangan, Vera baru setuju untuk berpacaran denganku. Ucap Suandi. Yah, setelah keluar dari rumah sakit banyaklah berkencan, aku kasih kamu tambahan libur 1 minggu lagi. Angguk Randy, dia sudah berpengalaman, tahu jelas saat baru kasmaran, harus banyak menghabiskan waktu bersama. Dan sekarang kekuatan yang bisa mengancamnya hampir semua teratasi. Selain itu, dia sekarang telah merekrut beberapa pengawal yang tangguh dan tidak perlu begitu cemas. Randy meminta dokter untuk memeriksa Suandi Iyagi dengan lebih teliti, sampai dokter mengatakan tidak ada masalah Iyagi, dia baru setuju Suandi keluar dari rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Randy membawanya pulang ke rumah kemudian memasak sendiri makanan untuk Suandi. Keesokan hari, Linda berangkat kerja seperti biasa. Beberapa hari ini dia juga cukup terkejut. Sebenarnya Randy ingin memintanya lebih banyak istirahat, namun Linda juga tidak ingin di rumah saja. Dikatakannya, Randy begitu luar biasa, kalau dia tidak berusaha, nantinya jarak antara ia dan Randy akan semakin jauh. Randy tersenyum, apa yang bisa dikatakannya. Suandi kemarin baru saja keluar dari rumah sakit, walaupun Suandi ingin kerja sekarang, namun Randy sudah bersiap memintanya untuk istirahat beberapa hari lagi. Setelah mengantar Kiki pergi ke sekolah, Randy menerima sebuah panggilan tak dikenal. Dia melirik nomor itu, juga dari kota Yuzoda, ia lalu terhubung. Setelah mendengar suara dari telepon, tatapan Randy lu tiba-tiba muncul nyengir. Bersambung. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.